Oke, dua kabar gacor. Nah, kali ini yang pertama datang dari Pak Putin yang baru-baru ini mengungkap bahwa Pak Prabowo, presiden kita, katanya bakal datang lagi ke Rusia nih bos. Tapi bukan ke Moskow, melainkan ke Vladivostok, wilayah di mana Angkatan Laut Indonesia kemarin latihan militer dengan Angkatan Laut Rusia. Nah loh, lantas di wilayah manakah itu? Ada apa gerangan? Setelah ini kita ceki-ceki bos. Kemudian kabar kedua nanti tak main-main, sebanyak 50 lebih kekuatan udara Indonesia kini ternyata telah berjibaku melawan si jago merah di seluruh wilayah Indonesia bos. Bahkan ada 30 armada udara yang melakukan waterbombing di Kalimantan demi mengalahkan si jago merah. Helikopter mulai dari buatan Amerika sampai buatan Rusia pun turun gunung. Nah, lantas bagaimanakah sebenarnya daya upaya pemerintah saat ini? Dan helikopter dan pesawat-pesawat apa sajakah itu yang dikerahkan? Penasaran? Beritanya cus! Mari kita kibau berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi baru-baru ini ternyata pemimpin Rusia Vladimir Putin telah membuat pernyataan yang mengungkap satu rencana kedatangan Pak Prabowo ke Rusia bos. Jadi dalam pesan ucapan selamat HUT ke-81 kemarin yang disampaikan pada 17 Agustus dan baru dikutip pada Jumat 21 Agustus ini, Pak Putin ternyata juga mengatakan bahwa dirinya menantikan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Vladivostok pada awal September 2026 nanti. Nah loh, ada apa lagi nih? Dan yang bikin menarik ya, tempat pertemuannya bos, bukan di Moskow tapi di Vladivostok. Di mana wilayah Vladivostok ini berada di Primorsky Krai, timur jauh Rusia bos. Lebih dekat ke wilayah Asia, tepat di pesisir Laut Jepang dan dekat dengan kawasan Asia Timur. Kota ini pun merupakan salah satu pangkalan utama armada Pasifik Rusia, sekaligus pintu Rusia menghadap Asia Pasifik. Dan disinilah ceritanya mulai menarik nih. Sebab baru beberapa minggu sebelumnya TNI Angkatan Laut juga berada di Vladivostok lewat latihan bersama Oruda 2026 bos, yaitu dengan kapal perang KRI Gusti Ngurah Rai 332. Tapi sebenarnya admin belum tahu apakah rencana pertemuan Pak Prabowo ini berkaitan dengan kerjasama militer itu, ya kurang tahu bos. Namun secara simbolis Vladivostok ini memang cukup menarik bos, karena Vladivostok itu adalah etalase Rusia untuk Asia Pasifik. Dengan bertemu Pak Prabowo di situ, Pak Putin sepertinya seolah-olah nih menegaskan bahwa hubungan Rusia-Indonesia tidak cuma bicara Moskow-Jakarta, tapi juga menyentuh Asia Pasifik, keamanan maritim, ekonomi, dan konektivitas strategis antar negara. Apalagi Pak Putin sebelumnya telah menekankan kerjasama bilateral, BRICS, Rusia ASEAN, serta stabilitas kawasan. Jadi ya, kalau pertemuan di Vladivostok nanti benar-benar terlaksana, pertanyaan paling menarik ya, bukan lagi Pak Putin dan Pak Prabowo akan bertemu atau tidak, tapi apa yang akan dibawa pulang Indonesia dari Vladivostok? Nah, apakah akan ada rencana penguatan kerjasama keamanan maritim? Apakah konektivitas antar wilayah Indonesia-Rusia, perdagangan energi, atau malah mau kerjasama kapal-kapal perang dan kapal selam yang lebih gacor lagi nih? Nah, mari kita tunggu saja berita kelanjutannya bosku. Oke, lanjut. Seperti yang kita tahu, Karhutlah alias kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan kini makin serius bos. Tak main-main, pada Jumat 21 Agustus kemarin, pemerintah pun kembali memperkuat operasi udara. Dari Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, 5 pesawat TNI Angkatan Udara pun diberangkatkan menuju Kalbar dan Kaltim untuk memperkuat sekitar 30 armada BNPB yang sudah beroperasi di 3 provinsi Kalimantan. Dan ini bukan sekedar parade pesawat di langit Kalimantan. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, Letjen TNI Surhayanto, total 52 pesawat sudah dikerahkan pemerintah untuk menangani karhutla di 6 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalsel, dan Kalteng. Dan dari jumlah itu, 30 beroperasi di Kalimantan, sementara 22 lainnya berada di Sumatera.
unsur udaranya juga bukan satu jenis doang, bos. Jadi ada pesawat untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC, kemudian ada armada patroli untuk memburu dan memantau titik api, serta ada helikopter-helikopter waterbombing yang membawa amunisi sederhana tapi sangat mahal, yaitu air. Nah, helikopter-helikopter ini bisa kalian lihat di sini, bos. Di akun resmi nih, mulai dari UH-60 Black Hawk, kemudian ada Heli N-814AR, heli Rusia ada Kamov KA-32A, kemudian ada Sikorsky, kemudian ada Milmi 172, UH-60L, H-225 Super Puma, kemudian pesawat-pesawat Cessna, semuanya bersatu untuk memadamkan si jago merah. Bahkan TNI Angkatan Udara juga mengerahkan 3 pesawat CASA NC-212 dari Skadron Udara 4 untuk mendukung OMC di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jadi gambarnya jelas, bos. Mata dari udara mencari titik api, pesawat OMC membantu mengejar hujan, sementara heli-heli waterbomber turun menghantam kebakaran dari atas. Tapi ternyata armada ini pun belum cukup pula nih. Nah, lantas sekarang pertanyaannya, seberapa serius sebenarnya situasi di Kalimantan, bos? Bahkan Pak Prabowo tadi datang langsung nih ke Kalimantan Barat dan memerintahkan pengerahan pasukan tambahan dalam jumlah besar. Seberapa besarkah itu? Oke, jadi pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio Kalbar. Beliau langsung memimpin rapat penanganan Karhutla untuk menerima laporan terbaru dan memastikan respons dilakukan cepat serta terkoordinasi. Dan instruksinya pun bukan main-main, bos. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pemerintah akan menambah 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan yang didatangkan bertahap mulai Sabtu hingga Minggu pagi 23 Agustus. Kemudian dari udara, kekuatan juga diperbesar dengan 6 helikopter besar waterbombing yang dijadwalkan tiba pada Sabtu sore. Sementara OMC akan diperbanyak untuk memanfaatkan potensi awan hujan di wilayah terdampak. Jadi strateginya sekarang benar-benar 3 lapis nih. Pasukan darat memburu api, helikopter menghantam air dari udara, dan regu OMC operasi modifikasi cuaca mencoba mengundang bantuan hujan dari langit. Nah, yang menarik, Pak Prabowo pun tak berhenti di ruang rapat. Setelah itu ia langsung menuju Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya untuk melihat kondisi lahan yang masih terbakar secara langsung. Dan ini kalau api sudah merambat di lahan gambut, ya memadamkannya bukan lagi sekedar soal menyiram permukaan, tapi yang harus dipastikan adalah memastikan bara di bawah tanah benar-benar mati. Kalau nggak mati yang di bagian bawah tanah itu, ya susah, bos. Lahan gambut, ya hidup lagi api di bawahnya itu. Nah, ya harapannya semoga Karhutla di Kalimantan bisa segera teratasi, ya bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.